Nah, garis tangan itulah yang akan membuat orang itu duduk atau tidak. Nah, tapi saya juga percaya setelah garis tangan, kalau memang tidak bisa, ada yang namanya campur tangan. Jadi itu ikhtiar, ada campur tangan. Tapi kalau tidak bisa juga campur tangan, ya ada yang namanya tanda tangan. Inilah Polos Politik Lokal Sekali. Nah, sudah hadir bersama kita Mas Joko Prihatin, seorang pengusaha yang sekarang terjun di dunia politik. Ya, kita kan tahu banyak pengusaha-pengusaha kita yang kemudian mau terjun di dunia politik. Apa sih kira-kira tujuannya Mas Jo terjun di dunia politik ini? Siap. Selamat pagi, siang, malam. Siang, malam boleh. Oh. Selamat pagi. Kalau pagi kan turun ke dapil. Oh ya, pagi turun ke dapil, siang ke studio. Terima kasih kesempatannya Mas Fajrus sudah mengundang saya di Polos Politik Lokal Sekali. Oke, terima kasih. Saya terjun di dunia politik ini masih dibilang new entry, baru di dunia politik untuk mencalonkan diri di calon legislatif. Karena untuk masuk politik sendiri di 2016 saya diminta oleh Bapak Sofyan Edy Djawoko saat itu sebagai perwakilan dari HIPMI. Ya. 2016 kami sama Mas Andi Reza, waktu itu ketua umum kita di Kota Malang, kita ditarik untuk mewakili himpunan pengusaha muda masuk di DPD Golkar Kota Malang. Lalu kemudian masuk struktur Golkar Kota Malang 2016 saya jadi wakil bendahara. Lalu kemudian karena ada kejadian sesuatu Malang saat itu kalau 42 dewan, lalu kemudian saya naik jadi bendahara Partai Golkar Kota Malang. Oke, memang sudah lama berarti aktif di Golkar dari 2016. Nih, sekarang saya wakil ketua Bapak Sofyan Edy Djawoko di DPD Golkar Kota Malang. HIPMI banyak yang Golkar maksudnya. HIPMI Di pusat Golkar. Mas Akbar kemarin menang. Jadi Golkar, terus Pak Dito Aryo Tejo yang Menpora juga HIPMI juga Golkar. Iya. Gitu. Jadi HIPMI wadah buat anak-anak muda untuk berkreativitas. Memang saat ini mungkin kuningnya rodok nyala ini dibanding warna lain. Gitu. Tapi bisa kan ya, non Golkar juga akan bisa maju di HIPMI ya. Oke. Bisa. Oke, jadi Mas Joko kok canggung ya kalau kita bilang Mas Joko ya. Tapi nanti kan yang tampil di surat suara Joko Prihatin. Betul. Nah, sapaan sehari-hari ini Mas Jo. Jadi beliau punya barbershop Rich Jo. Sudah banyak dikupas di media siapa itu Rich Jo dan bagaimana karir Mas Joko memulai Rich Jo barbershop itu. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, Mas Jo terjun di dunia politik langsung memilih dapil Lowaro. Sebelumnya saya dengar itu katanya mau maju provinsi Jawa Timur ya dari dapil Malang. Tapi nggak kuat, bener nggak kuat? Iya Mas, saya ini kan backgroundnya pengusaha. Ya. Pengusaha itu harus ada basic hitung-hitungan secara matematika atau secara pembukuan lah kita ngomongnya. Kalau misalnya menjadi salah satu calon di legislatif, politik itu kan ukurannya 3. Ada popularitas, ada elektabilitas, tapi yang paling penting adalah ada isi tas. Isi tas ini yang sangat penting. Ya dibilang menentukan juga tidak menjadi garis tangan, tapi untuk maju sebagai calon legislatif itu butuh logistik.
Nah, logistik itu bukan untuk hal yang negatif, tapi untuk branding, untuk APK, untuk jalan, untuk bensin, konsumsi, itu kan butuh kos politik. Ya. Dan kos politik untuk menjadi seorang calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur itu saya pikir menurut saya level orang beda-beda itu cukup besar. Butuh tas ransel. Koper kayak. Nah, ini milih dari 5 dapil ya di Kota Malang, Iya. atau di Malang Raya sebenarnya. Kota Malang pilih Lowok Waru. Kenapa nggak pilih yang lain? Lowok Waru adalah basic di tempat tinggal saya. Pertama, terus Lowok Waru saya kebetulan di Jambat, double Jambat. Saya punya jabatan 2, selain wakil ketua Golkar Kota Malang, saya juga ketua Korcang namanya kalau di Golkar. Jadi DPD Golkar Kota Malang, di bawahnya ada koordinator kecamatan. Nah, saya ketua Korcam Lowok Waru. Nah, di bawah ketua Korcam itu ada ketua pengurus kecamatan PK Lowok Waru. Di bawah PK Lowok Waru ada pengurus kelurahan atau PL. Yeah. Jadi PL-nya ada 12, PK-nya ada 1. Di atas mereka ada namanya Korcam yang membantu mengkoordinasi, yang membantu mengawasi, jadi pembimbing lah untuk Lowok Waru. Jadi saya sangat familiar dengan Lowok Waru. Dan alhamdulillah waktu saya turun ke bawah merangkul teman-teman sangat respect waktu saya fokus ke Lowok Waru dibanding saya ke provinsi. Oke. Itu. Jadi itu yang saya jadi alasan, karena kalau kata orang Madura, this is my home. Oke, jadi di wilayah Lowok Waru ini sudah cukup lama sebenarnya ya. Sudah. Saya masuk Malang itu 2015 akhir. Jadi saya menikah dengan gadis Malang 2015 saya menikah, dan 2014 akhir, 2015 awal saya masuk Malang. Oke. Nah, saya mengawali bisnis saya di Lowok Waru, yaitu di Jalan Coklat di Suhat, lalu berkembang dan bertumbuh. Jadi saya pikir saya mau menetap dulu di Lowok Waru, saya mau membenahi Lowok Waru, saya mau berdampak dulu untuk Lowok Waru. Nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat saya sedikit, mungkin ke Jawa Timur, mungkin ke RI. Nah, saya sudah sinau dari step level yang paling dasar. Oke, nah ini jadi memang manusia politik ini kan orientasinya pada level tertentu, jabatan-jabatan tertentu. Memang harus dimulai dari bawah, atau misalkan bikin lonjakan langsung di level tinggi, atau memang karena kemampuan itu tadi ya sebenarnya? Kemampuan. Menurut Iya. Pengusaha itu dibilang pengusaha kalau dia bisa mengukur kekuatannya. Oke. Ya mungkin politik juga sama, tapi karena saya backgroundnya pengusaha, saya mewakili pengusaha. Pengusaha itu bisa dibilang pengusaha yang handal di saat dia bisa mengukur segala sesuatunya. Nah, saya mengukur kemampuan saya, level saya. Kita tidak bisa memaksakan. Kalau misalnya saya cukup minum kopi sehari 2 gelas, jangan dipaksa minum 3-4 gelas. Ya. Kalau kita dipaksa minum 3-4 gelas, semuanya bisa tertampung di dalam, tapi efeknya itu akan menjadi merusak kesehatan. Ada kambuh, ada mules, dan mengganggu kegiatan sehari-hari kan. Iya. Makanya saya sinau dulu. Menurut saya mau sinau dulu, saya mau belajar dulu politik praktis. Karena selama ini kan cuman politik unpraktis. Kita cuman berbicara politik di saat diskusi. Iya. Tidak menjadi politik yang praktis. Nah, nanti di Dewan saya belajar menjadi political praktisnya seperti apa. Oke, jadi kalau kita melihat sebenarnya background politisi di level daerah, terutama ada ungkapan, ada anekdot yang menyatakan dewan kita itu didominasi oleh pengusaha. Yep. Baik yang businessman, ada yang mengusahakan dirinya sendiri untuk mendapatkan ya bla bla bla. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, harapannya tentu mengusahakan aspirasi rakyat kan. Aspirasi rakyat, betul. Nah, saya
nggak mau tanya itu sama calon legislatif. Biarlah nanti sampaikan sendiri ke masyarakatnya. Kan gitu. Oke, itu tadi cerita Mas Jo bagaimana sih perjalanan berpolitik, karir politiknya di Golkar. Nah, Mas Jo ini sebagai pebisnis, ya tentu menurut saya agak ini ya, ada jarak. Pebisnis yang kalau saya lihat cukup elit ya, usahanya apa aja selain barber. Dikenalkan barber nih. Harus dibongkar di sini ya. Boleh dibongkar lah ya. Saya alhamdulillah punya beberapa unit usaha. Saya emang terbiasa saya workaholic kalau dibilang. Oke. Saya itu tukang kerja, jadi Ya, saya ya. nggak bisa diam di rumah. Bagi saya waktu zaman COVID itu 2020 itu adalah kehidupan terparahnya saya. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Dan bagi orang-orang yang workaholic, bagi orang-orang seperti Mas Fajrus yang kreatif, yang punya ide-ide cemerlang, susah kita bergerakan gitu ya. Oke. Nah makanya saya pengen ya apa caranya saya bisa bermakna buat masyarakat di dunia politik seperti yang sekarang ini gitu Mas Jo. Padahal pertanyaan saya belum dijawab. Jadi gini, kalau usaha ya pertama saya mengawali karir di barbershop, saya Rizjo Barbershop. Terus dari itu saya punya sedikit usaha, ya lumayan lah ya. Nah, harus disuting nih karena Usaha-usaha lumayan yang alhamdulillah itu semua karunia dari Allah yang diberikan ke saya. Ada usaha di Lumajang, ada usaha di daerah Surabaya, saya buka perusahaan di Jakarta, ada beberapa di Lampung dan beberapa yang coming soon di daerah Sulawesi mungkin nanti Mas. Oke, jadi kalau di bisnis Mas Jo sebenarnya sudah banyak ya, dikatakan banyak kan, kalau bahasa Inggris itu lebih dari satu, Yeah. ya, dua ya. Yes. Kalau bahasa Arab lebih dari dua, tiga. Yeah. Nah, Empat. sudah jamak itu Iya. bisnisnya. Oke, kalau nggak bisa dihitung-hitung sebenarnya ya, dan Mas Jo juga nggak mau buka-bukaan bisnisnya itu. Tapi yang kelihatan memang di Malang ya. Saya mau buka-bukaan tapi tergantung honornya. Enggak bercanda. Oke. Itu sudah bisa jadi amunisi, salah satu amunisi yang dipakai untuk kampanye. Ya. Nah, bicara kampanye, anggaran Mas Jo sendiri untuk memenangkan di daerah Lowaru. Iya, ini pertanyaannya luar biasa semua ini. Kalau anggaran kita akan berusaha semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Oke. Angkanya kita tidak mau terlalu besar, kita juga tidak mau terlalu kecil. Yang penting semua relawan, semua supporter, semua pendukung, semua tim sukses itu bisa win-win solution. Semua nyaman, semua damai, semua tenang, semua jalan dan kita bisa menang. Ya. Itu sih Mas. Kalau saya bisa menebak, itu bisa saya menebak angka ya, dari pengalaman yang diceritakan banyak kontestan. Iya. Itu kayaknya saya bisa mereka kira-kira berapa sih. Nah, saya pengen Mas Jo sendiri yang bisa menjawab itu. Iya. Ini jenengan ini moderator atau paranormal? Ya, tapi kan anggaran. Kita bahas anggaran nih. Iya, oke. Besar kecil anggaran itu benar nggak sih kemudian nanti jadi penentu utama kemenangan seorang calon? Mas Jo harus menurut saya belajar Betul. dari pengalaman orang lain. Betul. Gimana? Ya, pengalaman orang lain itu kan sebagai media untuk kita belajar sinau supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, di dalam dunia politik itu kan kita tuh pengennya anggaran itu sebenarnya ditata dengan baik. Kalau saya percaya bahwa anggaran itu bukan hal yang paling utama. Karena kita banyak sekali dengar orang-orang yang tidak punya anggaran, tiba-tiba dia bisa menduduki posisi dan segala macam. Kalau saya tetap anggaran itu adalah bagian dari ikhtiar. Nah, semua orang itu punya garis tangan. Oke. Nah, garis tangan itulah yang akan membuat orang itu duduk atau tidak.
Nah, tapi saya juga percaya setelah garis tangan, kalau memang tidak bisa, ada yang namanya campur tangan, Mas. Jadi itu ikhtiar, ada campur tangan. Tapi kalau tidak bisa juga campur tangan, ya ada namanya tanda tangan. Jadi kita harus mencoba segala usaha untuk bagaimana kita bisa memenangkan konsentrasi politik ini dengan baik, dengan anggun, dengan elok seperti itu. Tapi jangan sampai main tangan. Itu aja. Jadi saya coba menjawab dengan halus ya, Mas. Oke, itu kan pasti ya ada anggaran yang anggaran dikeluarkan untuk proses pencalonan ini. Ya, betul. Jadi kalau komisioner KPU itu pernah bilang ada kos politik dan ada money politik. Yang nggak boleh kan money politik. Sementara kos politik ini memang perlu dikeluarkan untuk mendorong kemenangan seorang calon. Kira-kira begitu. Oke, Mas Jo nggak mau buka angkanya, tapi kira-kira Mas, ada ndak bisnis yang dikorbankan untuk dialihkan pada untuk politik ini ya? Ya, saya itu saya punya testimoni yang berbeda. Kebetulan waktu flashback di September tahun 2022, waktu saya diminta oleh Pak Edi untuk nyalek di provinsi, saya itu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta petunjuk. Nah, waktu saya minta petunjuk, saya itu buka rekening, Mas, buka satu buah rekening kosong. Saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang tujuanku dan jalanku ada di sana, berikan saya petunjukmu dengan mengisi rekening ini. Nah, rekening ini harus terisi dengan cara, kalau kita ngomong cara langit lah, gitu. Nah, itu yang saya buka, lalu kemudian di September, Oktober, November, Desember sampai Februari kemarin, loh kok keisi ya? Loh kok keisi ya? Wah. Keisi dalam berapa bulan? Berapa tahun? Dalam September 2022 saya buka. Di Februari 2023 terisi. Jadi pelan-pelan terisi. Itu ada di HP nggak, Mas? Banyak ini. Kita lihat ya. Mobile bankingnya. Jadi itu menjadi tanda, oke, ternyata terisi. Ini dari unit usaha yang baru. Jadi saya tidak pernah mengorbankan unit bisnis saya yang lama. Unit bisnis saya yang lama saya serahkan kepada istri saya untuk dikelola. Saya lepas dari sana, saya bilang silakan ini dikelola sebaik-baiknya untuk pengembangan bisnis yang bagus, sustainable ke depan. Nah, saya akan membuka bisnis baru dan mengosongkan satu buah rekening baru. Saya lihat kalau ini terisi saya jalan, kalau ini tidak terisi saya tidak jalan. Saya pikir gitu. Nah, alhamdulillahnya di bulan Februari itu mulai terisi dan terlihat signifikan isiannya. Sehingga itu yang memantapkan saya, oke deh, saya maju karena sudah dapat lampu hijau dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ternyata rekening terisi seperti itu, Mas. Jadi tidak mengorbankan bisnis lama, malah saya dapat bisnis baru. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kira-kira siapa yang isi ya? Nah itu langit, Mas, kayaknya, Pak. Jadi pada perjalanannya kan kapal ini mesinnya sudah terisi bensin, terisi solar. Nah, tinggal nanti prosesnya, misalkan kita ibaratkan ini perahu, ombaknya seperti apa, jalan atau jalan raya, lika-likunya seperti apa, sudah ada tantangan kan? Wah, tantangan ini berjalannya dari 2023 bulan Januari saya jalan turun ke bawah. Jadi secara perubahan gaya hidup aja sudah mulai berubah, Mas. Jadi kita sekarang setiap hari pulang jam 3 pagi, jam 8 bangun, jam 9 balik lagi ke posko. Siang kita sosialisasi sampai malam, evaluasi, pulang jam 3, jam 8 bangun setiap hari. Gitu. Kalau prosesnya seperti itu kan bisa dikatakan aktivitas pencalonan ini jalan terus. Ada, kita ya melihat ada ini yang kemudian belum melakukan apa-apa. Artinya kalau Mas Jo cerita itu
proses-proses memang sudah ada ya. Iya. Jangan-jangan sudah bisa dikatakan sudah mantap. Alhamdulillah. Kalau saya ini tipikalnya tadi workaholic. Jadi saya ini petarung. Saya ini orang yang kalau Bapak Sofyan Edy Djarwoko pernah ngomong sama saya, Mas, sampean itu emas. Jadi emas itu kalau taruh dimanapun dia akan menjadi seperti emas. Bahkan ngapunten, ditaruh di kotoran manusia pun dia akan bersinar seperti emas, tetap menjadi beda. Nah itu yang membuat saya ini petarung Mas, saya ini pejuang. Jadi saya kalau ditaruh dimanapun saya bisa menjadi sesuatu dan bertarung untuk mendapatkan sesuatu. Jadi karena saya newcomers di politik, new entry di politik, jadi saya harus benar-benar mengkonfirmasi kekuatan saya, mengukur kekuatan saya dari awal sehingga saya bisa tahu positioning saya sekarang ini seperti apa. Oke. Nah kalau buat teman-teman yang memang masih belum jalan, saya tidak tahu alasannya kenapa. Karena memang kemarin itu ada alasan yang politik, katanya kampanye mau ditunda. Ada kemudian pergeseran waktu. Kalau saya nggak peduli dengan itu. Tuh saya jalan terus, punya target dan targetnya saya harus tercapai. Oke. Gitu. Baik, Mas Jo dari tadi sudah berapa kali itu menyebut nama Ketua DPD Bapak Sofyan Edy Djarwoko. Ya. Saya pengen bocoran dong. Yep. Pilkada 2000 pasti now. Ya. Sofyan Edy maju. Kita DPD Golkar Kota Malang sepakat untuk meminta Pak Edy untuk maju. Kenapa? Karena Pak Edy adalah sosok yang sangat tepat saat ini. Beliau adalah sosok figur, punya energi yang bagus, punya pola pikir yang bagus, punya konsep yang bagus, dan aura beliau itu sangat mendukung untuk beliau bisa maju ke dalam kancah pilkada nanti, khususnya wali kota, karena beliau sudah punya pengalaman track record yang sangat bagus di fraksi, juga pernah ketua DPD sudah berapa periode, dan sekarang waktunya beliau masuk menjadi N2 dan ini pintunya beliau untuk masuk N1. Jadi kita dorong beliau untuk maju sebagai calon wali kota Malang. Oke. Selain dorongan dari DPD, sudah ada enggak kira-kira Mas proses-proses lain yang sudah dijalankan? Tentunya untuk mengukur popularitas, elektabilitas yang kita kejar itu Mas. Jadi bagaimana popularitas Pak Edy ini dikenal banyak kalangan, dari kalangan level entry sampai kalangan atas, dari akademisi sampai non akademisi. Kita bagaimana caranya Pak Edy memiliki popularitas yang tinggi. Nah, beliau melakukan waktu itu banyak sekali penanaman pohon bule. Nah, selain beliau dikenal oleh banyak orang, beliau juga memberikan perhatian khusus kepada bumi, supaya bumi ini bisa memberikan sesuatu kembali kepada kita halayak manusia yang ada di sini. Nah, elektabilitas sebagai ketua DPD beliau juga turun terus, dan kita juga perangkat-perangkatnya beliau terus mengumandangkan beliau sebagai calon wali kota Malang. Ya. Oke. Di dalam internal. Ya. Kalau kita lihat dari luar, semua partai politik saya kira memperlihatkan kesulitannya. Ya. Nah, di Golkar seperti apa? Golkar Kota Malang. Golkar Kota Malang. Golkar Kota Malang solid. Golkar Kota Malang solid. Untuk pilkada kita hanya ada satu calon untuk maju sebagai wali kota, yaitu Bapak Sofyan Edy Djarwoko. Beliau mentor saya, beliau sudah saya angkat sebagai bapak angkat saya, karena saya belajar politik dari beliau gitu. Dan Golkar sampai saat ini masih satu suara untuk mendorong Bapak Sofyan Edy Djarwoko untuk maju sebagai wali kota Malang. Bentar lagi ya Mas. Atau jangan-jangan pada prosesnya nanti kan banyak nih tokoh muda di Golkar ya. Ya. Ini kan biasa terjadi di internal partai. Ya. Kemudian rebutan rekomendasi misalnya. Ya, baik. Ada enggak gelagat-gelagat seperti itu? Sampai saat ini rata-rata semua tegak lurus, Mas. Sampai saat ini semua tegak lurus. Dan kalau ada tawaran untuk tokoh-tokoh
yang sekarang mulai memunculkan diri. Ini kayak Ridwan Kamil nih ya. Ya. Ini nanti pertanyaan bisa disimpan untuk Bapak Sekretaris ya. Pak Rudi nanti boleh diundang kemari berdiskusi di sini. Saya rasa sih kalau sampai saat ini tokoh-tokoh pemuda di Golkar kita lihat ada Pak Mas Suryadi di Kedung Gandang itu kan vokal, politikus, bagus, terus dia punya opini-opini juga luar biasa. Terus di Belimbing kita punya Mas Edi Jarwo, Mas Edi lah ya, saya lupa namanya, Mas Edi Wijanarko itu juga tokoh muda yang punya peran bagus juga gitu ya. Terus kalau di luar struktural itu ada Cukup lah. Dari tadi Golkar semua kan? ya, yang lain banyak kan. Gitu. Ya. Karena kita melihat di trennya Ridwan Kamil itu tadi. Iya. Mas Jo sebutkan. Kira-kira kemana Mas? Kan Mas Jo grupnya apa saja sih? Grup apa nih? Grup WA lah. Grup WA. Saat ini grup WA saya kebanyakan Lowaru. kelurahan ini gitu. Kita nggak fokus sama yang politik di atas lah. Belum. Kita tinggal nunggu perintah dari atas ini seperti apa, karena kayaknya masih cair banget ya. Ngeliatin Metro TV ini kayaknya. Oke. Tapi kalau kan ada nih beberapa ya Mas yang tokoh muda, terutama yang punya wadah. Kayak Mas Judimi misalkan. Ya. Kemudian ada nih pejabat di pusat yang sudah mulai minta tolong untuk menggerakkan mesin politik atau menggerakkan pilpres. Ada nggak yang sudah telepon secara pribadi sudah ada. Telepon secara pribadi ke saya untuk menghandle jaringan yang saya nggak bisa sebut sekarang. Jaringan yang cukup besar di Jawa Timur untuk minta saya menggerakkan itu, minta saya untuk jadi ketua jaringan itu. Tapi kelasnya Jawa Timur Mas. Nah balik lagi, saya ini mengukur. Saya ini orangnya harus mengukur. Jadi bawa meteran. Nah, saya harus mengukur apakah saya mampu menjadi ketua jaringan itu, atau saya lebih baik memastikan bahwa saya ini mampunya di mana gitu. Nah, telepon itu sudah ada, tinggal saya nunggu perintah lanjutan aja. Gitu. Oke. Terakhir, gagasan Mas Jo untuk maju di Lowaru apa nih? Iya, di Lauk Sendiri Lowaru saya maju calon legislatif ini. Saya punya gagasan, saya punya 4 pondasi sebenarnya. 4 pondasi itu adalah bertitik berat kepada kepemudaan, bahwa kepemudaan kita ini saat ini menurut saya mereka ini belum memiliki akses untuk melihat peluang atau melek peluang. Dan saya pinginnya nanti kalau saya jadi, saya ingin turun ke bawah, menggandeng infrastruktur yang lain untuk membuka mata mereka bahwa di luar sana banyak peluang-peluang yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat mudah bisa dijalankan dari lini apapun, dari wisata, dari pendidikan, dari bisnis UMKM, dari jasa, dari fashion, banyak. Tinggal peluangnya dulu kita bukakan kepada mereka dengan harapan di saat mereka membuka cakrawala, mereka tergerak untuk oke, saya mau. Nah di saat saya mau itu kemudian one stepnya, road mapnya kalau kita bilang itu baru kita jalankan. Nah tapi tunggu dia mau. Nah yang kedua, fokus kita adalah untuk menggerakkan ekonomi atau UMKM. Di Lowaru itu ada 127 DPT yang punya KTP sebagai pemilih. Berarti kan 127.000. Kita ngomong 125.000 lah. Berarti kan sebenarnya ada juga orang-orang yang tidak berKTP. Nah kalau yang terukur aja berarti 127.000. Kalau kita ngomong secara market, ini 127.000 orang ini setiap hari kan makan, minum, ada market ekonomi yang jalan di sini. Nah saya mau angkat bahwa ekonomi Lowaru ini harus bertumbuh.
dari UMKM. Tinggal kita menjadi operator pendampingan dari PKK-nya, dari Karang Tarunanya, dari kepemudaannya, dari RT-nya, dari RW-nya. Ayo kita kemas bagaimana mereka ekonominya bisa jalan, sehingga kalau ekonomi bertumbuh, ya sosialitas kita hidupnya nyaman. Oke. Nah, yang ketiga, pendidikan. Nah, pendidikan menjadi, waktu saya turun ke bawah, pendidikan menjadi sorotan bahwa zonasi itu menjadi salah satu isu yang paling utama. Kalau zonasi memang kita tidak bisa mengambil keputusan karena itu adalah keputusan dari pemerintah pusat. Kita sebagai dewan, kita hanya bisa membantu bagaimana zonasi ini tidak menghalangi adik-adik kita yang berprestasi untuk bisa dapat pendidikan yang lebih layak dengan aksesnya kita. Nah, itu pendidikan, termasuk beasiswa, termasuk nanti pengadaan, mungkin kita akan berikan laptop kepada yang berprestasi. Kita support mereka pendidikannya dengan baik dan bagus. Keempat adalah dengan kesehatan. Kita mau, pertama, isu yang utama adalah stunting. Itu yang utama, bagaimana kita sebagai anggota Dewan Aktif fokus untuk bagaimana generasi selanjutnya ini bisa bertumbuh, berkembang dengan kekuatan yang lebih besar, bukan kekuatan yang lebih kecil. Kenapa? Karena stunting ini membunuh generasi kita. Nah, dengan stunting kita fokus untuk memberikan makanan yang baik, yang sehat, yang bergizi buat masyarakat kita yang di bawah. Itu sudah bisa memberikan sedikit ruang untuk generasi kita ke depan ini bisa bertumbuh dan malang punya kekuatan, karena yang meneruskan ini kan generasi selanjutnya. Nah, setelah itu baru kemudian nanti kita akan membantu masyarakat membuka jaringan-jaringan kesehatan seperti relawan-relawan yang sekarang kita lagi coba create menjadi satu buah kekuatan organisasi yang akan turun ke bawah melihat banyak orang-orang sakit yang butuh pengobatan seperti itu. Nah, 4 fondasi ini kemudian menjadi acuan untuk saya mau ada di tengah-tengah masyarakat lokal. Oke. Baik, itu tadi 4 fondasi yang disampaikan Mas Jo. Menurut saya sebagai karakteristik permasalahan di kota ya. Betul. Salah satunya juga di Kota Malang. Kota Malang. Seperti itu. Nah, apakah yang seperti itu nanti bisa diwujudkan perbaikannya? Ya. Kita tunggu di edisi selanjutnya. Baik, itu tadi kita sudah bincang banyak dengan Mas Joko Prihatin, seorang pengusaha, caleg Dapil Lowaru. Terima kasih kehadirannya. Ya, anggaran besar tidak menjamin untuk memenangkan seseorang di kontestasi politik. Kita kembali di polos selanjutnya.